5 alasan penting kenapa kamu harus punya sepeda gravel bike. Halo cyclist, welcome to Bike Spa TV, channel yang menayangkan lifestyle tentang sepeda. Pada pagi hari ini, gue akan sharing 5 alasan penting kenapa kamu harus punya sepeda gravel bike. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, alangkah lebih baik kamu bisa klik like atau subscribe channel ini supaya kamu tetap terupdate konten-konten terbaru Bike Spa, yaitu gravel. Sebelum kita masuk ke poin-poinnya, bahwa mungkin kalau kalian tahu bahwa sebenarnya sepeda gravel nih bisa dibilang hype-nya lagi bagus belakangan ini, karena mungkin di event-event internasional dan lokal juga semua event gravel juga mulai berkembang. Nggak cuman dari brand sepedanya doang, tapi aksesoris semua juga mulai berkembang. Jadi mungkin beberapa teman-teman yang mungkin agak masih bingung sebenarnya kenapa sih kita punya, apa sih bedanya, apa sih yang mesti di-consider juga pas kita mau beli sepeda gravel. Mungkin di 5 hal yang aku akan jelasin ini, teman-teman mungkin bisa menjadi bahan pikiran lah untuk nextnya punya sepeda apa lagi nih buat akhir tahun ini. Oke, jadi yang nomor 1, kenapa kamu harus punya sepeda gravel? Jadi bisa dibilang sepeda gravel tuh satu sepeda untuk segala medan. Jadi kalau kalian suka main road, kalian suka mixed terrain, suka pure gravel, sepeda gravel adalah jawabannya. Jadi sepeda ini kamu bisa setup mau rute Dalcott, mau rute agak keluar riding jauh gitu, tapi kamu nggak tahu terrainnya kayak apa atau kamu belum pernah ke sana. Menurut saya sepeda gravel itu adalah jawabannya. Dan karena mungkin dari fitur-fiturnya sepeda gravel ini juga kamu nggak cuman bisa sepedahan kayak long ride satu hari, kamu bisa setup menjadi ultra distance dan juga bikepacking. Bisa dikatakan dengan satu sepeda ini kamu bisa ngelakuin semua hal yang kamu suka. Even kamu mau riding sporty, kamu mau coffee ride, kamu mau gravel, kamu mau bikepacking ultra, you name it. Jadi menurut saya satu sepeda ini cukup banget buat semua aktivitas kamu. Dan yang nomor 2, yaitu ya dua ini yang saya paling suka, bahwa sepeda gravel ini kamu bisa masukin ukuran ban berapa aja. Sepeda gravel tuh maksimumnya 42 742C. Jadi kita sebagai rider juga bisa milih sebenarnya tipe riding kita kayak apa. Apakah kita mau kasih ban yang tebal, mau yang agak sedang, atau kita mau kasih ban yang modelnya Kenobi gitu kan. Itu semua tergantung kita. Misalnya juga aku pengen ridingnya yang medannya agak berat, aku bisa juga pasang ban 6,5, which is ban MTB. Jadi bisa dibilang sepeda ini kita bisa customize banyak banget nih soal ukuran ban. Dan yang nomor 3, kenapa kamu harus punya gravel bike, yaitu kebebasan kamu untuk memilih konfigurasi gear. Maksudnya gimana? Jadi kalau di gravel bike itu nggak ada rules-nya kamu mau pakai 2x atau 1x, atau single chainring atau double chainring. Itu semua tergantung ridersnya. Kalau misalnya ridersnya dari road bike biasa dengan double chainring dan masih kepengen lebih ngebut, kamu bisa pakai double chainring. Jadi misalnya konfigurasinya 46-30, belakangnya 30-11 gitu kan. Itu nggak masalah. As long frame-nya juga support buat FD hangernya. Dan kalau yang dicontohin kali ini, kalau saya pribadi lebih suka 1x. Jadi konfigurasinya 42, belakangnya 40-11. Kenapa 1x? Karena considernya kalau 1x itu clearance di ban belakangnya lebih gede. Jadi ketika main gravel nggak ada masalah tuh untuk ketika tanah lewat bannya jadi macet. Jadi kalau saya pribadi, kalau saya lebih suka 1x tuh. Dan tapi kelemahannya kalau 1x itu karena dia single chainring di depan, kita harus wise banget milih gear atau kaset yang paling belakang. Paling amannya sih ada 1:1 ya, karena memudahkan kita nanti buat rute-rute nanjak. Poin nomor 4 adalah kebebasan kita
dalam posisi riding. Sebelum lebih jauh, sebenarnya kita harus tahu dulu posisi sepeda gravel itu atau segmen gravel itu adalah di antara sepeda road bike dan sepeda MTB. Kenapa di tengah? Karena dari segi geometrinya juga sama dengan road bike, tapi dengan segi fitur atau kemampuan dia itu adalah more or less lebih sama dengan MTB. Tapi bedanya kalau gravel itu posisi ridingnya lebih less agresif dari road bike, which is sometimes kita bisa lihat ada yang manufaktur yang bikin head tube lebih tinggi, yang bikin kita tuh jatuhnya lebih relax, ya, which is less agresif, tapi nggak lebih more relax daripada MTB. Jadi mungkin sepeda gravel itu ada di tengah, nggak terlalu agresif, tapi nggak terlalu santai. Dan kalau misalnya kalian nih, aku mau lebih agresif, karena sepeda ini kan bisa di medannya bisa banyak kan. Misalnya aku mau hari ini mau main di Dalcott atau mau pure flat smooth tarmac lah, aku bisa pakai stem lebih 1 cm lebih panjang dan drop bar yang kurang lebih setupnya sama lah kayak road bike sebelumnya. Tapi kalau misalnya aku mau lebih nyari comfort, atau misalnya sepeda gravel buat saya misalnya lebih suka buat long ride atau lebih buat commute harian, mungkin bisa dipilih stem yang lebih pendek atau misalnya stang yang pakai ada rise-nya ketimbang yang benar-benar buat aero. Jadi balik lagi sih, sebenarnya sepeda gravel ini karena nggak ada rules-nya, kita bisa setup sesuai hati kita dan sesuai budget kita masing-masing. Dan beberapa brand juga ada yang ngeluarin sepeda gravel pakai flat bar. Tapi sih sebenarnya jatuhnya kalau gravel pakai flat bar kayak MTB jadul gitu sih. Tapi hari ini kita nggak ngebahas itu deh. Dan poin yang terakhir adalah poin nomor 5. Gravel bike atau gravel riding is about having fun. Nah, ini kenapa sih ngomong gravel riding is about having fun? Dengan sepeda gravel, dari segi fashion, kamu bebas. Kamu mau pakai jersey, kamu mau pakai kaosan, dengan dipadu cargo bib, misalnya kamu cuman pakai, even pun kamu pakai MTB cleat, road cleat, itu nggak masalah sebenarnya. Jadi nggak ada keharusan sebenarnya. Jadinya kamu bebas sesuka hati kamu mau gayanya kayak gimana. Terus lagi pula dengan gravel riding, kamu juga nggak harus based on data ridingnya. Which is maksudnya kenapa nggak based on data? Kayak misalnya kalau main road bike kan jatuhnya kita benar-benar ngitung banget ya fitness level kita, terus average speed ya kan. Kita benar-benar ngelihat data banget dari cyclecom. Tapi kalau di gravel bike jatuhnya kita nggak harus, kita bisa set pace kita lebih santai, kita bisa lebih enjoy lingkungan sekitar kita, nikmatin view-nya dengan sepeda gravel. Jadi menurutku lebih less stress sih kalau naik sepeda gravel. Dan satu hal yang paling menyenangkan saya personal kalau main sepeda gravel, ketika kamu mencoba rute-rute baru atau keluar dari rutinitas rute sepedaan kamu deh. Misalnya mungkin hari biasa saya lebih suka Dalcott, tapi kalau weekend biasanya ketika saya long ride, saya biasanya mencoba sedikit eksploratif lah, ngelihat rute-rute baru. Sometimes ngobrol sama teman, ngediskusi rute-rute yang bagus untuk dilihat. Sometimes juga menjadi hal yang menyenangkan ketika kita berhenti di tempat yang bagus dan kita sharing di sosial media. Jadi gravel bike is about having fun aja. Oke teman-teman, demikianlah 5 hal kenapa kamu harus punya sepeda gravel di tahun ini. Mungkin teman-teman yang punya pengalaman sepeda gravel mungkin bisa share kenapa kalian akhirnya punya sepeda gravel. Please tulis di kolom komentar ya. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu yang mungkin pengen punya sepeda gravel tapi bingung, mungkin kalian bisa share. Dan jangan lupa tonton video Bike Spa di YouTube channel kita setiap hari Jumat dan hari Sabtu pada pukul 10 pagi.
Sampai nanti minggu depan. Bye!